Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pak Wahid di channel Tuan Watson. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi nikmat sehat, iman, dan rezeki yang lancar. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang persamaan eksponensial. Pada video sebelumnya, kita telah membahas beberapa bentuk dari persamaan eksponensial. Di persamaan eksponensial sendiri, di sini kita membahas berbentuk 7 bentuk. Nah, kemarin kita telah membahas bentuk pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, penyelesaian dari bentuk pertama, yaitu fx sama dengan p. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan gx. Kemudian bentuk yang ketiga, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kalau ada bentuk seperti ini, maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 0. Dan bentuk keempat, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Kalau ada seperti ini, penyelesaiannya ada dua cara. Ya, cara pertama yaitu fx sama dengan gx. Kalau dari cara pertama ini tidak menemukan hasil, kita pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara aturan logaritma. Nah, kemarin kita telah membahas bentuk 1 sampai bentuk 4 ini. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yaitu bentuk 5 dan bentuk 6. Jadi, silahkan siapkan terlebih dahulu alat tulis kalian, cari spot yang nyaman agar materi yang Bapak berikan bisa dicerna dengan baik. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke pembahasan. Ya, kita bisa lihat persamaan umum untuk bentuk ke-5, yaitu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Yang mana di sini baik basis ataupun bilangan berpangkatnya itu sama-sama merupakan sebuah fungsi. Nah, di sini kita bisa lihat pada bentuk 5 basisnya itu harus sama, tetapi pangkatnya boleh berbeda. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, nanti penyelesaiannya itu ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan penyelesaian. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx, lalu hx sama dengan 1, kemudian hx sama dengan 0, dan hx sama dengan negatif 1. Nah, untuk hx sama dengan 0, syaratnya fx dan gx itu kalau kita substitusikan nilai x yang kita dapat harus bernilai positif. Kemudian untuk hx sama dengan negatif 1, syaratnya itu adalah fx dan gx itu nanti harus sama-sama bernilai ganjil atau sama-sama bernilai genap. Nah, nanti biar lebih paham, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya x min 4 pangkat 3x ditambah 2 sama dengan x min 4 pangkat x ditambah 4. Nah, di sini kan basisnya udah sama ya, sama-sama x min 4, tetapi pangkatnya berbeda. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti kita cek 4 kemungkinan yang ini. Yuk, kita cek bersama-sama. Kita cek untuk kemungkinan yang pertama, yaitu fx sama dengan gx. Nah, kita misalkan fx-nya itu sama dengan 3x ditambah 2 ya. Kemudian gx-nya itu adalah x ditambah 4. Nah, sekarang kita coba kemungkinan yang pertama. Kemungkinan pertama itu adalah fx sama dengan gx. Berarti nanti 3x ditambah 2 sama dengan x ditambah 4. Nah, nanti kita kelompokkan ya. Yang ada variabelnya sama yang nggak ada variabelnya. Berarti nanti 3x, ini x pindah ke kiri. Jadi negatif x sama dengan 4 dikurangi 2. Berarti 2x sama dengan 2. Berarti nanti nilai x-nya berapa? X-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah kemungkinan nilai x yang pertama. Kita simpan dulu. Kemudian kemungkinan yang kedua itu adalah hx sama dengan 1. Nah, di sini hx-nya itu apa? Hx-nya itu adalah x min 4. Ya, berarti nanti x min 4 sama dengan 1.
Berarti nanti nilai X sama dengan berapa? 5. Ya. Nah, sekarang kita simpan dulu. X sama dengan 5. Kemudian yang ketiga kita cek. Yang ketiga itu adalah Hx sama dengan 0. Berarti X min 4 sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan berapa? Iya, ini pindah ruas ya. Ke sini jadi 4. Ya. Nah, kemudian untuk Hx sama dengan 0, ini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah Fx dan Gx harus bernilai positif. Nah, berarti kita cek syaratnya. Ya. Cek syarat. Ya. Nah, sekarang kita substitusikan aja nih. Kan Fx-nya itu 3x ditambah 2. Kalau kita substitusikan X sama dengan 4, berarti berapa? 3 dikali 4 ditambah 2. Berapa nih? Kan 14 ya. Nah, sekarang Gx-nya. Kalau kita substitusikan X sama dengan 4 ke persamaan Gx, yaitu X ditambah 4, berarti berapa? Berarti nanti G4 itu akan sama dengan X-nya itu kan 4 ya, berarti 4 ditambah 4. Berarti 8. Nah, kita bisa lihat di sini, ternyata setelah kita substitusikan, nilai Fx dan Gx-nya itu bernilai positif. Berarti di sini X sama dengan 4 memenuhi syarat. Ya. Nah, misalkan Fx-nya positif, Gx negatif. Nah, itu nggak boleh. Berarti nggak memenuhi syarat. Begitupun kalau Fx-nya negatif, Gx-nya positif. Nggak boleh. Harus dua-duanya positif. Ya, kalau dua-duanya positif, berarti X-nya itu memenuhi syarat. Itu untuk Hx sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek kemungkinan yang terakhir, yaitu Hx sama dengan negatif 1. Berarti X min 4 sama dengan negatif 1. Berarti nanti nilai X sama dengan berapa? Negatif 1 ditambah 4. Berarti iya, 3. Nah, sekarang kita cek syaratnya lagi. Yuk, jangan bosen ngecek syarat. Syaratnya di sini apa? Harus sama-sama bernilai ganjil atau bernilai genap. Nah, kita cek. Cek syarat. Kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 3, ya, kepersamaan Fx sama dengan 3X ditambah 2, berarti hasilnya berapa? 3 dikali 3 ditambah 2. Berarti kan 9 ditambah 2. Berarti 11. Kemudian kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke persamaan Gx, berarti berapa? 3 ditambah 4. Berarti 7. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini nilai Fx-nya itu ganjil. Nilai Gx-nya juga ganjil. Berarti ini kan sama-sama ganjil ya nilainya. Sama-sama ganjil. Nah, berarti kalau sama-sama ganjil memenuhi syarat. Nah, berarti ini X sama dengan 3 memenuhi syarat. Gitu ya. Kalau di sini ternyata hasilnya 12 sama 8, berarti kan sama-sama genap ya. Itu juga boleh, berarti memenuhi syarat. Tapi kalau yang satu ganjil, yang satu genap, nah itu nggak boleh. Itu tidak memenuhi syarat. Ya, itu dilarang. Gitu. Jadi syaratnya itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap untuk Hx sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita udah cek nih semua kemungkinannya, berarti kita tinggal tentukan nilai himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah berapa aja? 1 memenuhi, 5 juga memenuhi. Untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 kan nggak ada syarat, berarti memenuhi semua. Kemungkinan ketiga tadi udah dicek syaratnya ternyata memenuhi. Kemungkinan keempat juga udah dicek ternyata memenuhi. Berarti kita tulis semua. Ada berapa nih? Ada 1, ada 3, ada 4, dan ada 5. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Mudah bukan? Untuk bentuk ke-5. Ya, untuk bentuk ke-5 jangan lupa dicek Fx dan Gx harus bernilai positif. Nah, ini kan kalau kita udah substitusikan hasilnya positif semua ya. 14 sama 8. Gitu. Kemudian kalau kemungkinan keempat itu syaratnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya, ini kan sama-sama ganjil ya. Berarti boleh. Gitu. Memenuhi syarat. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan eksponen bentuk ke-6. Nah, kita lihat di sini persamaan eksponen bentuk ke-6 sedikit berbeda dengan bentuk ke-5. Kalau bentuk ke-5 itu basisnya itu sama. Ya kan? Tapi pangkatnya berbeda kalau bentuk ke-5. Tapi kalau bentuk ke-6
ternyata bilangan berpangkatnya yang sama. Basisnya itu berbeda. Basisnya yang satu fx, yang satu gx. Gitu ya. Nah, maka cara mencari solusinya, kita cek beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu fx sama dengan gx. Kemungkinan kedua adalah fx sama dengan negatif gx. Lalu ada syaratnya nih untuk kemungkinan kedua. Syaratnya itu hx harus bernilai genap. Ya, harus bernilai genap. Lalu kemungkinan ketiga, hx sama dengan 0. Nah, ini hx sama dengan 0, syaratnya itu adalah nilai fx dan gx nggak boleh sama dengan 0 kalau kita substitusikan. Ya, biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Di sini 2x kurangi 1 pangkat x ditambah 3 sama dengan x ditambah 1 pangkat x ditambah 3. Nah, ini kan basisnya itu beda ya. Yang satu 2x kurangi 1, yang satu laginya x ditambah 1. Nah, tapi pangkatnya sama. Maka ini dinamakan bentuk yang ke-6. Kita cek dulu nih kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama, fx sama dengan gx. Nah, sekarang kita misalkan dulu nih. Misalkan fx-nya itu kita ambil 2x min 1. Kemudian gx-nya adalah x ditambah 1. Lalu hx sama dengan x ditambah 3. Itu. Nentuin fx, gx, sama hx-nya gimana? Kita lihat nih, ngikutin bentuk umumnya. Oh, fx sama gx yang di bawah. Berarti ini fx, ini gx. Oh, hx-nya itu berarti yang di atas. Mana ini? Oh, ini. Berarti ini hx, ini hx. Nah, gitu ya. Jadi untuk menentukan fx, gx, dan hx, kita lihat nih bentuk umumnya. Gitu. Nah, lalu kita cek nih kemungkinan penyelesaian yang pertama. Fx sama dengan gx. Berarti 2x min 1 sama dengan x ditambah 1. Nah, kita kelompokkan. Berarti 2x, ini x-nya pindah ruas, jadi negatif x. Sama dengan negatif satunya juga pindah ruas. Berarti jadi positif ya, 1 tambah 1. Berarti x sama dengan 2. Oke, kita simpan dulu x sama dengan 2. Kemudian kita coba kemungkinan yang kedua, yaitu fx sama dengan negatif gx. Berarti 2x kurangi 1 sama dengan, nah ingat ini negatif gx. Ya, kalian nulisnya jangan seperti ini. Nah, ini salah kalau nulisnya seperti ini. Ya, ini salah. Jadi yang benar gimana? Yang benar itu negatif. Gx-nya itu berapa? Gx-nya itu kan tadi x ditambah 1. Nah, ini penulisan yang benar. Nah, habis itu kita uraikan dulu nih. 2x kurangi 1 sama dengan negatif dikali x. Berarti negatif x. Negatif dikali 1. Berarti negatif 1. Nah, ini baru benar. Ya. Jadi jangan lupa tanda kurungnya. Kalau negatif gx berarti negatif dulu. Baru nanti buka kurung. Nah, gx-nya itu berapa? X ditambah 1. Tutup kurung. Jangan sampai lupa. Ditutup. Biar nggak kabur. Oke. Setelah itu gimana? Kita kelompokkan nih. Berarti 2x ditambah x sama dengan negatif 1 ditambah 1. Berarti 2x tambah x, 3x dong. Sama dengan min 1 ditambah 1. Nah ya 0. Berarti nilai x sama dengan berapa? 0 dibagi 3. Nah loh, berapa loh? 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 ya 0. Kenapa 0? Karena 0 dikali 3 hasilnya 0. Gitu ya. Berarti kita simpan dulu nih. Oh, ternyata nggak disimpan. Kita cek dulu syaratnya. Oh, di sini ada syarat. Kita cek dulu syaratnya. Cek syarat. Nah, cek syaratnya itu kita substitusikan nih nilai x sama dengan 0 ke persamaan hx. Ya, berarti kita substitusikan h0. Berarti x-nya itu kan 0 ditambah 1. 0 ditambah 3 ya ini. X-nya kan x ditambah 3. Berarti 0 ditambah 3. Berarti berapa? 3. 3 itu apa? Ganjil atau genap? Iya, 3 itu ganjil. Berarti x sama dengan 0 bukan himpunan penyelesaiannya. Karena 3 ini ganjil. Ya. Sedangkan yang diminta itu adalah genap. Ya, jadi nggak boleh. Gitu. Kecuali nanti kita substitusikan ternyata hasilnya 4. 4 itu kan genap. Boleh. Tapi ini hasilnya 3. 3 itu ganjil. Naik. Nggak boleh.
Selanjutnya kita cek kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga itu adalah Hx sama dengan 0. Berarti X ditambah 3 sama dengan 0. Berarti nilai X sama dengan negatif 3. Betul sekali. Nah, ternyata di sini ada syarat lagi nih. Berarti kita cek dulu nih. Kita cek syaratnya. Yuk, jangan bosan-bosan cek syarat. Syaratnya itu adalah fx dan gx nggak boleh 0. Berarti kita substitusikan nilai f sama dengan negatif 3. Kemana? Ke persamaan fx. Berarti 2 dikali negatif 3 dikurangi 1. Min 6 dikurangi 1. Min 7. Ya toh? Nah, kemudian nilai G min 3. G min 3 itu apa? Kita substitusikan nih nilai Gx. X-nya itu diganti min 3. Berarti min 3 ditambah 1. Min 3 ditambah 1 berapa? Oh iya, punya utang 3, bayarnya 1. Masih utang 2. Gitu. Nah, di sini kan nilai fx dan nilai gx-nya tuh bukan 0 ya. Yang penting bukan 0. Negatif nggak apa-apa dong. Ya. Bilangan pecahan juga nggak apa-apa. Desimal ya nggak apa-apa. Yang penting hasilnya nggak 0 kalau disubstitusiin. Ya. Berarti ini kan hasilnya kan negatif ya. Bilangan negatif. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak 0. Berarti ini nilai X-nya memenuhi. Nah, berarti sekarang kita tinggal tulis nih himpunan penyelesaiannya. Berarti himpunan penyelesaiannya itu berapa? 2 ini kan. Kita tulis. Kemudian 0. 0 ditulis enggak? Enggak. Tadi kan kita udah cek ya. Enggak memenuhi syarat. Enggak boleh. Kemudian negatif 3. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Gitu. Ya, jadi jangan lupa untuk bentuk kelima dan bentuk keenam itu ada beberapa syarat yang harus kalian cek. Kalau memenuhi syarat berarti itu termasuk himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau tidak, berarti itu bukan himpunan penyelesaiannya ya. Ya, gampang bukan? Ya, sekarang kita coba latihan persamaan eksponensial bentuk kelima dan keenam. Kita bisa lihat latihan nomor 1. Sini tentukan himpunan penyelesaian dari 20 dikurangi X dikurangi X kuadrat. Pangkat X kuadrat kurangi 4X sama dengan 8 ditambah 3X pangkat X kuadrat dikurangi 4X. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira ini bentuk berapa? Lihat, basisnya beda, pangkatnya sama, dan semuanya ini adalah berbentuk fungsi. Berarti bentuk ke 6 ya. Betul, ini bentuk ke 6. Nah, kalau bentuk ke 6 itu persamaan umumnya apa? Persamaan umumnya, kalau bentuk ke 6 itu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ya kan berarti sama ya. Di sini basisnya itu beda, pangkatnya sama, dan semuanya ini adalah fungsi. Nah, jadi ini bentuk ke 6. Kalau bentuk ke 6 berarti ada 3 kemungkinan. Nah, kita cari dulu kemungkinan yang pertama. Berarti di sini misalkan nilai fx-nya itu adalah 20 dikurangi x dikurangi x kuadrat. Kemudian gx-nya itu berarti 8 ditambah 3x. Lalu hx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 4x. Nah, berarti kan kita coba kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Berarti fx-nya itu adalah 20 dikurangi x kuadrat sama dengan gx-nya itu adalah 8 ditambah 3x. Nah, sekarang kita jadikan satu ruas nih. Kita pindahkan semua ke kanan. Ya, berarti 0 sama dengan negatif x kuadrat pindah ke kanan. Berarti x kuadrat ya. Kemudian ditambah 3x. Kemudian ini negatif x pindah ruas lagi. Jadinya positif x. Ditambah 8 dikurangi 20. Berarti 0 akan sama dengan x kuadrat 3x ditambah x berarti 4x. 8 dikurangi 20 berarti negatif 12. Nah, biar kelihatannya lebih enak kita rubah ya posisinya. Sehingga x kuadrat ditambah 4x kurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau gini kan lebih enak ya cara bacanya.
Nah, sekarang kita coba faktorkan untuk mencari nilai akar-akarnya. Ya, berarti kita tulis X. Ini X juga sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya 4, dikalikan hasilnya min 12. Berarti berapa? Iya, 6 sama min 2. Berarti sini X plus 6 sama X min 2. Berarti nilai X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 2. Kemungkinan yang pertama yaitu fx sama dengan gx, itu kan nggak ada syaratnya ya. Berarti kita simpen dulu nih nilai x-nya. Lalu kita coba kemungkinan yang kedua. Kemungkinan kedua itu ada hx sama dengan 0. Nah, di sini ada syaratnya. Syaratnya itu adalah nilai fx dan gx itu nanti nggak boleh 0. Ini syaratnya. Nah, sekarang kita substitusikan hx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 0. Nah, lalu gimana? Lalu kita cari nilai x-nya. Caranya gimana? Lihat di sini. Ini ada x, ada x. Kita keluarkan dulu x-nya. Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini kan dimintanya x kuadrat. Biar jadi x kuadrat itu harus dikali berapa? X-nya. Iya, harus dikali x. Nah, kemudian di sini ada negatif 4x. Di sini udah ada x. Biar hasilnya negatif 4x harus dikali berapa? Iya, dikali negatif 4. Nah, ini jadi. Jadi didapatkan nilai x-nya berapa? Nilai x sama dengan 0 atau nilai x sama dengan 4. 0-nya dari mana? Ini. Ini kan x aja ya. Berarti kan ini kan bisa dirubah jadi x sama dengan 0. Nah, kalau yang ini berarti x min 4 sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 4. Nah, dari situ ya. Jadi yang ini jangan sampai dilupakan nih. Yang x berdiri sendiri. Yang x berdiri sendiri ini berarti nilai x-nya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, udah dapat nih nilainya. X sama dengan 0 dan x sama dengan 4. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita lakukan cek syarat dong. Ya. Jangan lupa. Cek syarat. Wajib bin kudu. Nah, syaratnya itu adalah nilai fx dan gx nggak boleh 0. Kita coba cek untuk x sama dengan 0. Berarti kalau x sama dengan 0, kita substitusikan ke fungsi fx. Berarti f0 itu sama dengan 20 dikurangi 0 dikurangi 0 kuadrat. Berarti kan 20 ya. Aman. Bukan 0 ya jawabannya. Kemudian g0. Kalau g0 berarti 8 ditambah 3 kali 0. Berarti hasilnya 8. Nah, ini aman ya. Aman. Hasilnya kan tidak 0. Berarti nilai x sama dengan 0 ini memenuhi syarat. Kemudian kita cek lagi. Kalau x-nya sama dengan 4, berarti f4 itu berapa hasilnya? 20 dikurangi 4 dikurangi 4 kuadrat. Berarti 20 dikurangi 4 dikurangi 16. Berarti kan hasilnya 20 kurangi 20 ya. Berarti hasilnya 0. Nah, ini kan hasilnya 0. Berarti nilai x sama dengan 4 bukan himpunan penyelesaiannya. Kenapa? Karena kan syaratnya itu nilai fx dan gx-nya itu nggak boleh 0 ya kalau kita substitusiin. Nah, ini nilainya 0. Berarti nilai x sama dengan 4 bukan himpunan penyelesaiannya. Gitu. Nah, sekarang kita dapat nih nilainya. 1, 2, 3. Ada 3 nilai. Sekarang kita cek kemungkinan yang terakhir. Kemungkinan yang terakhir itu apa? Kemungkinan yang terakhir itu adalah fx sama dengan negatif gx. Nah, jangan lupa syaratnya itu apa? Syaratnya hx harus genap. Harus genap. Nah, ini. fx-nya itu tadi kan 20 dikurangi x dikurangi x kuadrat ya. Sama dengan, nah ingat, negatif gx. Berarti tulis dulu negatifnya, baru buka kurung. Baru tulis gx-nya itu berapa? 8 ditambah 3x. Nah, itu ya. Lalu tutup kurung. Nah, berarti kita uraikan dulu 20 dikurangi x dikurangi x kuadrat sama dengan min 8 dikurangi 3x. Nah, sekarang kita jadikan satu ruas nih, biar enak ya. Kita coba pindah ke kanan kan semua ya. 0 sama dengan min x kuadrat, pindah ruas jadi x kuadrat dikurangi 3x
min X pindah ruas lagi jadi positif X dikurangi 8 dikurangi 20. Berarti nanti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 28. Nah, sekarang kita rubah posisinya ya, biar bacanya enak. Berarti X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 28 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba faktorkan. Kira-kira berapa nih hasilnya? Nah, kita faktorkan dulu pakai pemfaktoran. Kira-kira ada nggak nih nilai X yang memenuhi? Berarti nanti kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya berapa? Min 2. Dikalikan hasilnya min 28. Kira-kira ada nggak nih? Coba, 7 sama 4, bukan. 14 sama 2, bukan. Berarti nggak ada nilai yang memenuhi ya. Nah, kalau nggak ada, berarti kita coba pakai cara rumus kuadratis untuk menentukan nilai X1 dan X2-nya. Nah, sekarang kita coba ya, pakai rumus kuadratis. Nah, tadi itu persamaannya itu kan X kuadrat ya. X kuadrat dikurangi berapa? Dikurangi 2X dikurangi 28 sama dengan 0. Berarti kan kalau pakai rumus kuadratis kita harus tahu nilai A, B, C-nya ya. Berarti di sini nilai A-nya itu sama dengan 1. Ya, ini kan A-nya. Terus B-nya itu sama dengan min 2. Nah, ini min 2. Kemudian C-nya itu adalah min 28. Nah, kalau udah tahu nilai A, B, C-nya, berarti kita tinggal substitusiin ke rumus kuadratisnya. Berarti X1, X2 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Berarti nanti nilai X1, X2-nya adalah B-nya itu berapa? Min 2. Berarti min 2 plus minus akar dari B kuadrat. Berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 28. Jangan lupa per 2 dikali 1. Ya, berarti sama dengan min kali min. Berarti positif ya. Jadi 2 plus minus akar dari min 2 kuadrat 4. Min 4 dikali min 28. Berarti plus 112. Dibagi dengan 2. Berarti nanti hasilnya itu 2 plus minus akar 116 per 2. Nah, berarti nanti dapat nih nilai X1 sama X2-nya. Berarti nanti nilai X1-nya itu adalah 2 plus akar 116 per 2, ya kan? Kemudian nilai X2-nya berarti 2 dikurangi akar dari 116 per 2. Nah, sekarang kita coba hitung. 116 itu kalau kita bulatkan adalah 10,8. Berarti nanti 2 ditambah 10,8 dibagi dengan 2. Berarti ini kan 12,8 ya. 12,8 dibagi 2. Berarti hasilnya 6,4 ya. Nah, kemudian yang ini yang bawahnya berarti 2 dikurangi 10,8 per 2. Berarti negatif 8,8 dibagi 2. Hasilnya berapa? Negatif 4,4. Nah, dapat nih nilai X1 dan X2-nya. Sekarang kita coba substitusikan. Substitusikan kemana? Ke nilai HX. Nah, berarti sekarang kita cek ya, cek syarat. Oke, kita cek syarat. Tadi kan syaratnya itu harus apa? HX-nya ya. HX harus genap. Nilai X harus genap. Nah, kita coba dengan nilai X yang satu dulu. Berarti H dari 6,4. Persamaan HX-nya itu berapa tadi? Masih ingat? Persamaan HX-nya itu kan X kuadrat dikurangi 4X ya. Berarti nanti 6,4 kuadrat, ya kan? Dikurangi 4 dikali 6,4. Ya,
Berarti berapa? Berarti 40,96 dikurangi 25,6. Berarti hasilnya 15,36. Nah, kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Sekarang kita cek nih, kalau X-nya negatif 4,4. Berarti H negatif 4,4. Berarti nanti negatif 4,4 kuadrat dikurangi 4 dikali negatif 4,4. Nah, berarti akan sama dengan, kalau negatif dikuadratkan berarti hasilnya pasti positif ya. Berarti 19,36. Ini negatif kali negatif, hasilnya juga positif. Positif berapa? Positif 17,6. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Hasilnya 36,96. Ya. Ini kan tadi persamaan Hx-nya itu, kalau kita bisa tulis, itu adalah X kuadrat kurangi 4X. Nanti kalian tinggal substitusin aja nilai X-nya. Ganti dengan 6,4 dan negatif 4,4. Hasilnya itu 15,36 sama 36,96. Lalu gimana? Lalu kita lihat ini syaratnya itu nilai Hx harus genap. Nah, sedangkan ini bilangan desimal ya. Nah, ini kan bilangan desimal. Ini kan bilangan desimal ya. Nah, ini juga sama, bilangan desimal. Nah, sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu adanya positif dan negatif. Nah, kalau desimal berarti bukan bilangan bulat ya. Nah, jadi bilangan bulat itu kan, bilangan genap itu kan merupakan bilangan bulat. Ya, kalau bilangan bulat itu adanya positif, negatif, sama 0 kan. Nah, itu. Nah, jadi bilangan desimal itu bukan termasuk bilangan genap. Berarti di sini nilai X1 dan X2-nya itu tidak memenuhi syarat. Karena bukan bilangan genap, tapi bilangan desimal. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, tadi kan kita udah dapat nilai berapa? Kita cek. Nah, tadi kita dapat nilai negatif 6, terus 2, terus sama 0 ya. 4 kan nggak masuk. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 0, 2, dan negatif 6. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Sisanya itu nilai X-nya tidak memenuhi syarat. Ya, gampang bukan? Ya, sekarang kita masuk ke latihan soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 9X ditambah 19 pangkat 3X ditambah 4 sama dengan X kuadrat dikurangi 9X ditambah 19 pangkat 4X ditambah 3. Nah, kalau dilihat dari persamaan ini, kira-kira ini masuk bentuk yang kemana ini? Iya, bentuk ke 5. Kenapa bentuk 5? Karena di sini kita lihat basisnya itu atau bilangan pokoknya itu sama ya, X kuadrat kurangi 9X tambah 19. Sedangkan di sini pangkatnya berbeda. Yang satu 3X ditambah 4, yang satu 4X ditambah 3. Nah, maka ini adalah bentuk ke 5. Dan ini basis dan bilangan berpangkatnya itu adalah merupakan sebuah fungsi. Makanya ini bentuk ke 5. Nah, kalau bentuk ke 5 berarti ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan yang harus kita cari. Nah, yuk kita coba cari bersama-sama. Nah, di sini kita misalkan dulu. Misalkan fx-nya berapa ini? Fx-nya itu 3x ditambah 4. Kemudian gx-nya itu adalah 4x ditambah 3. Kemudian hx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19. Cara nentuin fx, gx, dan hx-nya gimana? Kita lihat lagi bentuk umum dari bentuk yang kelima. Bentuk kelima itu kan bentuknya itu hx, ya kan? Pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, kalau bentuk umumnya seperti ini kan kita tahu ya, mana hx, mana fx, mana gx. Nah, ini. Kita sudah substitusi ini. Nah, kemungkinan yang pertama itu adalah nilai fx harus sama dengan gx. Kalau gitu berarti 3x ditambah 4 harus sama dengan 4x tambah 3. Nah, sekarang kita kelompokkan ya. Berarti 3x dikurangi 4x
sama dengan 3 dikurangi 4. Berarti min X sama dengan min 1. Berarti nilai X sama dengan 1. Ya. Nah, kita simpan dulu. Karena kemungkinan yang pertama, fx sama dengan gx ini tidak memiliki syarat. Berarti kita simpan dulu nih. X sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kedua, itu apa? Hx sama dengan 1. Hx-nya mana? Ini. X kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 sama dengan 1. Nah, kemudian kita jadikan satu ruas, berarti x kuadrat kurangi 9x ditambah 19 kurangi 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi 9x ditambah berapa ini? 18 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nilai x-nya. Dengan cara apa? Kita coba cara pemfaktoran. Oke? Ya, x. Ini x. Ya. Caranya gimana? Cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya min 9. Kalau dikalikan hasilnya 18. Berapa? Iya. Min 6 sama min 3. Berarti di sini x min 6. Di sini x min 3. Berarti nanti didapatkan nilai x sama dengan 6 atau x sama dengan 3. Gitu ya. Nah, untuk hx sama dengan 1, ini nggak ada syaratnya ya. Berarti kita simpen dulu nilainya. Nah, sekarang kita coba yang ketiga. Kemungkinan ketiga kita coba. Nah, sekarang kita coba yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Kita coba hx sama dengan min 1 dulu ya. Hx sama dengan min 1. Nah, kalau hx sama dengan min 1, itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah nilai fx dan gx-nya itu harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Gitu. Ya, sama-sama ganjil atau genap. Gitu ya. Kalau yang satu ganjil, yang satu genap, itu nggak boleh. Harus ganjil dua-duanya atau genap dua-duanya gitu. Nah, sekarang kita coba kerjakan. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 sama dengan min 1. Berarti x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi 9x ditambah 20 sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba faktorkan dulu nih. Kira-kira dapat nggak nilai x-nya? Yuk, kita coba. Caranya gimana? Caranya itu kita cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya min 9 dikalikan hasilnya 20. Berarti berapa? Iya, min 4 sama min 5. Berarti di sini x min 4, di sini x min 5. Berarti didapatkan nilai x sama dengan 4 atau x sama dengan 5. Nah, sekarang kita cek nih. Cek syarat. Karena di sini ada syaratnya. Kita coba untuk x sama dengan 4 dulu ya. Kita kalau x sama dengan 4, kita substitusi ini ke f, berarti f4. Berarti akan sama dengan berapa? Fx-nya itu kan 3x tambah 4 ya. Berarti 3 dikali 4 ditambah 4. Berarti 12 ditambah 4, 16. Kemudian kita coba ke gx, berarti g4. Berarti sama dengan 4 dikali 4 ditambah 3. 4 kali 4, 16, tambah 3, 19. Nah, kita lihat. Di sini yang satu genap, yang satu ganjil. Berarti ini tidak boleh ya. Gitu. Nah, sekarang kita cek kalau nilai x-nya itu sama dengan 5. Berarti F5 itu sama dengan 3 dikali 5 ditambah 4. Berarti berapa ini? 15 ditambah 4, 19. Nah, ini F lagi. Ini GE ya. Nah, sekarang G. Berarti G5. GX-nya itu berapa? 4X ditambah 3. Berarti 4 dikali 5 ditambah 3. 20. 20 tambah 3. 23. Nah, ini kan boleh ya. Ini boleh. Kenapa boleh? Karena ini sama-sama hasilnya ganjil. Gitu. Jadi boleh. Kalau ini yang satu genap, yang satu ganjil. Nggak boleh.
Gitu. Berarti ini nilai yang memenuhi itu adalah X sama dengan 5. X sama dengan 4-nya itu tidak memenuhi, ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba ke kemungkinan yang terakhir. Kemungkinan yang terakhir ini apa? Kemungkinan yang terakhir ini adalah Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Kemudian ada syaratnya nih. Syaratnya itu nilai fx dan gx harus bernilai positif. Gitu. Kalau nilainya negatif berarti enggak boleh. Ya. Nah, sekarang kita cek. Berarti x kuadrat dikurangi 9x ditambah 19 sama dengan 0. Nah, kita coba cari nilai x-nya dengan cara pemfaktoran. Berarti kita coba dulu x ya sama dengan 0. Kita coba cari dua buah bilangan. Kalau yang dijumlahkan itu hasilnya min 9, dikalikan hasilnya 19. Ada nggak nih? Iya, nggak ada ya. Nggak ada nilai x yang memenuhi. Ini kita nggak tahu nih berapa nih. Nggak tahu. Nah, berarti kalau cara pemfaktoran nggak bisa, kita coba pakai cara yang lain. Cara dengan rumus kuadratis. Kita coba. Pakai rumus kuadratis. Ya, berarti nanti untuk mencari rumus kuadratis, berarti kita cari tahu dulu nilai A, B, C, dan D-nya. Berarti ini nilai A-nya berapa? Kita lihat. Koefisien dari X kuadrat. Itu 1, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian untuk B, lihat koefisien dari nilai X-nya. Di sini min 9, berarti B-nya min 9. Lalu C-nya itu adalah, lihat, konstantanya berapa? 19. Nah, ini dapat nih nilai A, B, C-nya, berarti kita tinggal substitusin aja ke rumusnya. Rumusnya apa? Iya, min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, kalau udah kayak gini, kita substitusin aja. Min B, B-nya itu min 9, berarti min 9 plus minus akar B kuadrat, berarti min 9 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 19. Ya, set. Kemudian dibagi dengan 2 dikali 1. Nah, berarti berapa nih? Min dikali min, berarti positif ya. Berarti sini 9 plus minus akar dari min 9 kuadrat, berarti 81. Dikurangi 4 dikali 1 dikali 19. Iya, 76. Dibagi 2. Berarti hasilnya berapa ini? 9 plus minus akar 81 kurangi 76. Berarti berapa? Iya, 5 per 2. Gitu ya. Jadi dapat nih nilai X1 dan X2-nya. X1-nya itu berarti 9 plus akar 5 per 2. Kemudian X2-nya itu adalah 9 min akar 5 per 2. Akar 5 itu akan senilai dengan 2,2. Berarti di sini 9 ditambah 2,2 per 2. Berarti berapa nih? 11 ya. 11,2 dibagi 2, berarti 5,6. Kemudian yang ini 9 dikurangi 2,2 per 2. Berarti 7,2. 7,2 dibagi 2. Berarti hasilnya 3,6. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal apa? Cek syarat. Oke. Kita cek syarat ya. Yuk, sebentar lagi ini beres. Ayo, fokus. Berarti kita cek syarat. Syaratnya itu harus bernilai positif. Nah, kita coba ke fx-nya dulu nih. Kita coba x-nya 5,6. Berarti kalau f 5,6, itu tadi persamaan fx-nya itu berapa? Masih ingat? Fx-nya itu kan tadi akan sama dengan 3x ditambah 4 ya.
Terus GX-nya itu adalah 4X ditambah 3. Nih, Bapak tulis lagi. Nah, berarti kita tinggal substitusin aja. F 5,6. Berarti 3 dikali 5,6 ditambah 4. Ya. Nah, ini kan kalian gak usah ngitung full, udah kelihatan kan? 5,6 kali 3 pasti positif. Positif tambah positif. Positif juga dong. Nah, terus G 5,6. Berarti 4 dikali 5,6 ditambah 3. Nah, ini juga kelihatan ya. Kalian gak usah ngitung full. Di sini kelihatan hasilnya positif. Kenapa? Di sini kan 4 kali 5 aja udah 20 tambah 3. 23. Berarti nanti 23, sekian. Pasti positif. Nah, berarti nilai X sama dengan 5,6 memenuhi syarat. Ya. Kemudian kita cek nih yang satu laginya. X sama dengan 3,6. Berarti F 3,6. Itu sama dengan 3 dikali 3,6 ditambah 4. Nah, ini udah kelihatan ya. Pasti hasilnya positif juga. 3 kali 3 aja 9. 9 ditambah 4. Udah pasti positif. Nah, berarti sekarang tinggal G 3,6. 4 dikali 3,6 ditambah 3. Ini juga udah kelihatan ya. 4 kali 3 12. 12 tambah 3. 15, sekian ya nantinya. Oke, ini juga positif. Wah, ternyata hasilnya positif juga. Berarti memenuhi juga. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, gimana? Ya udah, kalau udah kayak gini, kita tinggal kesimpulannya atau mencari himpunan penyelesaiannya. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi nih tadi. Yang memenuhi yang mana aja? Nah, tadi kan X sama dengan 1 memenuhi. X sama dengan 6 dan 3 juga memenuhi. Kemudian X sama dengan 5. X sama dengan 4 enggak ya. Karena tadi hasilnya itu ada yang ganjil, ada yang genap. Nggak boleh. Gitu. Nah, berarti 5,6 dan 3,6 juga masuk ya. Berarti kita tinggal tuliskan aja nih himpunan penyelesaiannya. Berarti tadi berapa? 1, 3, 6. Terus ini 9 plus akar 5 per 2. Kemudian 9 min akar 5 per 2. Kemudian yang terakhir adalah 5. Nah, ini. Ya, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi silakan kalian putar ulang kembali video ini. Jika ada yang ingin tanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Bapak. Jika ada salah perhitungan, kalian bisa koreksi ya. Kalian bisa tulis di kolom komentar atau langsung chat ke Bapak. Salahnya di mana? Jika video ini terasa bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap sehat, tetap semangat menjalani PJJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.